Selamat siang, jumpa kembali dengan saya Romo Poli dalam acara podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere, Duc in Altum, bertolak ke dalam merawat kehidupan. Hari ini hari yang ketiga dari rangkaian pertemuan Sinode 2 Keuskupan Maumere, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Hari ini pun ada dua agenda besar yang menjadi pergumulan para peserta representasi dari umat Keuskupan Maumere. Pagi tadi adalah ansos, analisis sosial, lalu kemudian berlangsung dengan refleksi biblis. Di luar ini para peserta yang tadi terlibat dalam kelompok mini, sekarang mereka ke kelompok midi untuk memplenokan bagaimana hasil dari perjumpaan mereka dengan sabda Tuhan dalam refleksi biblis, lalu kemudian sebentar akan diplenokan. Semua peserta menjadi bagian di dalam pertemuan sinode itu sendiri di hari ini. Maka pada saat ini di ruang podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere ini telah hadir bersama dengan saya, ada Bapak Ibu dan juga suster yang menjadi bagian dari proses yang sementara berjalan Sinode 2 Keuskupan Maumere yang berlangsung di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret ini. Karena itu saya mau menyapa para bapak dan ibu, para suster yang menjadi bagian dari podcast untuk edisi hari ini. Di samping saya, silahkan dengan mic, ada Dr. Clara. Selamat siang, Dr. Clara. Iya, Selamat siang Romo Poli dan kita semua. Saya Dr. Clara, saya unsur dari Rumah Sakit TC Healers dan juga saya bagian dari panitia juga. Terima kasih. Terima kasih. Lalu ibu yang berikutnya bisa sedikit memperkenalkan nama. Baik, sudah selamat siang. Saya nama Maria Nona Kesna, jabatan Kepala Desa Paubokor dari Paroki Roh Kudus Nile. Selanjutnya Bapak Ansar, silakan. Selamat siang. Selamat siang semua. Saya Yosep Ansarera, utusan dari Paroki Katedral Santo Yosep, Maumere. Seterusnya suster. Selamat siang untuk kita semua. Saya Suster Jenny, pimpinan Kongregasi Suster-Suster Katekis Hati Kudus dari Paroki Santo Thomas Moros. Terima kasih. Seterusnya ada Ibu Dr. Din. Selamat siang untuk kita semua. Saya Dr. Din. Saya utusan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sika. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu suster di celah-celah waktu pertemuan sinode yang padat, bahkan itu melelahkan. Hadir di ruang podcast ini satu sarana publikasi supaya umat Keuskupan Maumere, warga Kabupaten Sika, mereka pun bisa mengikuti hari demi hari dari penyelenggaraan Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Saya akan mulai dari Bapak Ansarera sebagai utusan paroki katedral. Bapak Ansar sebegitu setia dalam pengamatan saya di Sinode 2 Keuskupan Maumere di tingkat keuskupan ini. Tentu Bapak Ansar juga sudah berproses dari Sinode Paroki, bagian dari Sinode Komunitas, Sinode Akar Rumput di Paroki Katedral. Mungkin bisa berbagi pengalamannya selama berproses dalam sinode di tingkat paroki itu. Silakan Bapak Ansar. Baik, terima kasih Romo Poli. Memang saya dalam proses persiapan sinode itu saya ikuti proses mulai dari basis, dari komunitas basis, kemudian komunitas lingkungan, lalu ke sinode paroki, dan dari paroki malah justru juga mengutus saya juga boleh ikut berproses di sinode keuskupan, sinode 2 ini. Satu fenomena yang sangat baik dari proses sinode kedua ini
adalah bagaimana umat ternyata bersemangat sekali awalnya untuk mau berbicara apa situasi yang mereka alami lewat kegiatan sinode ini. Yang secara umum dalam pengamatan saya di Paroki Katedral itu hampir semua KBG ikut serta di dalamnya. Termasuk di lingkungan dan kemudian diteruskan ke paroki-paroki. Lalu disadari benar bahwa ketika diminta evaluasi dengan sinode pertama, di sana baru kita temukan ternyata apa yang mau dievaluasi karena kami sendiri belum tahu ini hasil sinode pertama seperti apa. Lalu kita temukan jawaban dari fasilitator dan dari mereka, ternyata memang setelah hasilnya dari sinode pertama itu, sosialisasi hasil itu kepada umat itu tidak dilakukan atau sangat terbatas kalaupun dilakukan. Sehingga itu akan sangat berpengaruh kepada tindak lanjut dari atau rencana kegiatan yang harus dilakukan sebagai penjabaran atau penerapan dari Renstra Sinode 1 ini. Itu satu nilai yang saya lihat, tapi sekarang ini mereka sudah mulai dengan itu dan dengan harapan kalau setelah selesai datanglah beritahu kepada kami. Ini artinya saya menanggapi bahwa umat mengharapkan, okelah mari kita bicara sama-sama, kami punya masalah ini, silakan diangkat dan diperjuangkan, dan pada saatnya apa yang harus kami bisa dukung. Artinya berarti harapan sekarang ini bagaimana peran gereja melalui kita keuskupan ini dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini yang secara singkat yang saya bisa simpulkan. Sampai dengan sekarang yang kita ikuti. Nanti materi di sini saya tidak tahu, nanti kita akan bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi pengalaman dari bawah ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ansar yang mewakili umat dari akar rumput menyikapi bahwasanya ketika Sinode 2 Keuskupan Maumere sebagai sinode puncak keuskupan kita, lalu tidak terlepas dari sinode pertama, saya pikir yang disampaikan oleh Bapak Ansar itu juga sejalan dengan temuan dari Pater Hubert Thomas sebagai pendamping ahli untuk Ansos yang mana disampaikan dalam pemaparan data-data kemarin. Ternyata itu soal informasi umat terhadap sinode pertama itu, terutama di komunitas-komunitas basis, itu tidak semua tahu, tidak semua mereka ikuti itu. Maka itu menjadi evaluasi yang baik. Sinode 2 Keuskupan Maumere mesti lebih baik, termasuk memperhatikan spiral dari proses itu sendiri yang sudah bermula dari akar rumput sampai di tingkat keuskupan, lalu kemudian dari tingkat keuskupan kembali ke akar rumput, komunitas-komunitas basis, terutama kembali mensosialisasikan Renstra untuk 5 tahun ke depan. Hadir juga saat ini ya Suster Jenny dari unsur biarawati, bagian juga dari paroki. Nah, Suster juga bisa berbagi seperti apa selama ini Suster berproses dalam sinode di tingkat paroki seperti halnya Bapak Ansar tadi. Silakan Suster. Baik, terima kasih Romo. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena dipercayakan oleh paroki waktu itu untuk menjadi fasilitator di tingkat stasi paroki Santo Thomas More, stasi sentrum Santo Yohanes Paulus II sentrum. Dan kami ikuti proses sinode mulai dari komunitas basis gerejani, juga di tingkat lingkungan. Itu seru sekali Romo, karena di dalam pikiran umat kita mereka tidak tahu sama sekali apa itu arti kata sinode. Tapi puji Tuhan kami sebagai fasilitator telah dibekali dengan baik sehingga kami boleh menjawab pertanyaan mereka apa arti dari kata sinode itu. Lalu kita jelaskan dengan baik, baru mereka merasakan bahwa oh luar biasa sekali ini baru kami bisa paham.
Dan ketika masuk pada evaluasi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, evaluasi program-program di Sinode 1, itu sama sekali di pikiran umat itu kosong, Romo. Dan mereka sempat berkata, apa yang mau kami evaluasikan, Suster? Kalau kami tidak tahu program apa yang diturunkan, kami memang tidak tahu. Apakah sebelumnya ada program hanya sebatas mungkin di pelayan-pelayan pastoral saja, tidak yang sampai pada akar rumput, sehingga mereka sama sekali kosong. Kami sebagai fasilitator memang isinya semua 0%, Romo. Ini langkah baru bagus sekali di Sinode 2 ini, karena kita ingin mendengar semua dari akar rumput, dari umat kita. Lalu kita bawa ke atas apa yang menjadi suara-suara umat kita, apa yang menjadi impian mereka untuk lebih mendalam, mereka punya iman, kepercayaan kepada Tuhan, rasa memiliki gereja seperti itu. Itu saya sangat senang sekali karena juga diundang untuk mengikuti Sinode 2 ini dan juga mendapat ketika di kelompok-kelompok ini bersama Bapak Uskup juga sharing tentang yang pemberdayaan tentang pemberdayaan pastoral, organisasi pastoral ya Romo ya. Jadi seru sekali di situ dan juga menjadi kekuatan bagi saya. Kira-kira nanti ke depan dari sini hasil dari Sinode 2 ini paling tidak saya sebagai utusan untuk bisa dimampukan untuk bisa sampaikan kepada umat dengan baik sehingga ke depan bisa berjalan bersama tidak sendiri-sendiri. Itu mungkin yang pengalaman saya dan saya sangat salut dengan semua pakar-pakar yang para ahli yang hadir bersama kita di Sinode ini menjelaskan dengan baik sehingga kami semua peserta Sinode mengikuti alur-alurnya juga dengan baik. Itu saja untuk sementara Romo, terima kasih. Terima kasih Suster. Artinya dengan berproses di sana kita melihat seru di kalangan umat, termasuk seru untuk mempertanyakan tentang Sinode pertama yang untuk mereka seperti tadi baik Bapak Ansar maupun Suster di kalangan umat kita itu masih kosong itu. Nah, baik hadir juga untuk kepentingan Sinode 2 Keuskupan Maumere ini dari paroki-paroki itu adalah unsur desa, perangkat-perangkat desa, kepala desa atau BPD atau perangkat yang lain. Nah, dan ini Ibu Kades sudah hadir di sini walaupun tadi sebelum masuk di podcast ini saya ini tidak berproses nih Romo. Nanti saya omong apa, baik. Tetap untuk Ibu pasti ada yang akan saya tanyakan. Dan itu tidak lain dari proses yang sementara berjalan termasuk kemarin, itu juga ditemukan bahwasanya pastoral itu ketika di tingkat paroki bisa berjalan dengan baik kalau juga ya paroki dalam hal ini pastor, bagian dari gereja membuka diri untuk kemitraan, untuk menjalin kerjasama kolaborasi dengan pihak-pihak lain, termasuk dalam hal ini adalah pihak pemerintahan lokal setempat. Nah, kalaupun tentang Sinode itu Ibu Kades mungkin tidak berproses, tetapi dengan temuan di Sinode Puncak Keuskupan ini tentang kemitraan yang diharapkan itu, ya katakanlah Ibu Kades punya harapan bagian dari semangat Sinode ini ke depan dengan gereja, antara pemerintah dan gereja itu kurang lebih seperti apa? Silakan Ibu Kades. Baik, sudah, terima kasih. Untuk kegiatan Sinode ini memang saya ikuti mulai dari lingkungan, sehingga proses ini semua umat merasa semangat, karena saya juga hadir saat itu sebagai fasilitator dan saya menyampaikan halnya seperti ini. Fasilitator di Sinode sama dengan kegiatan musyawarah. Sama dengan kegiatan musyawarah. Jadi kegiatan itu kita mulai dasarnya dari KBG, kalau kita di pemerintah itu berarti mulai dari RT. Jadi segala usulan dirangkul lalu di satu hari lagi pasti akan pertemuan bersama dengan di paroki. Nah, sama juga kami di tingkat RT, dusun, dan di desa. Jadi rangkuman semua dan pasti kita melihat kira-kira
kegiatan apa yang penting sekali yang diutamakan. Sehingga waktu kami ikut sinode di lingkungan, banyak sekali yang usul saran. Tetapi saat itu juga mereka mengatakan seperti ini, walaupun kita usul sarannya terlalu banyak untuk ke depan, tetapi pasti kendalanya adalah di dana. Jadi kita harus menindaklanjuti itu, terakhirnya itu di dana. Nah, didukung dengan dana itu. Sehingga kami ke paroki, sinode di paroki juga kami ikuti betul, lalu diutus ke sinode 2 ini. Jadi harapan saya ketika kita sudah mengikuti ini, kembali dan mensosialisasikan kepada umat. Sekian saja. Jadi Ibu Kades sebagai fasilitator ambil bagian dalam proses itu sinode di paroki, lalu kemudian di sana juga menemukan katakanlah ya kerjasama ke depan yang lebih baik, ya, terutama antara gereja dengan pemerintah. Nah, karena ini prosesnya ya katakanlah sama untuk metode dan prosesnya. Nah, kalau umpama di desa dengan musramen desnya, lalu kemudian di lingkup gereja ini dengan sinode seperti ini. Terima kasih banyak. Di samping saya ada Dr. Clara, ini menjadi bagian dari kepanitiaan Sinode 2 Keuskupan Maumere. Silahkan dokter bisa menjelaskan di seksi apa dari kepanitiaan ini, lalu kemudian tugas-tugasnya apa, lalu terakhir sebentar harapan apa dokter bagian dari umat Keuskupan Maumere dengan kita punya gereja lokal ini, kira-kira seperti apa harapannya. Silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih Romo. Saya di sini bertugas sebagai di kepanitiaan sebagai ketua dari seksi P3K. Saya melihat bahwa proses ini karena prosesnya dari bawah dan begitu antusiasnya. Ketika saya mengikuti proses, saya juga ketika di paroki, saya mulai mengikuti pembahasan sinode ini dari tingkat KBG, kemudian lingkungan. Saya yakin bahwa dalam proses ini pasti semua sehat-sehat karena begitu antusiasnya. Orang begitu antusias, bahagia, membicarakan sesuatu yang baik, ya, harapan-harapan ke depan, itu pasti semua akan maunya sehat. Dan saya perhatikan, ya semua nih sehat ini, ya. Dan ya, itu saya pastikan pasti walaupun ada yang gangguan, ya sedikit pusing karena mungkin terlalu panas atau kurang istirahat, tetapi yang saya lihat proses ini semua masih aman-aman dan sehat-sehat saja. Karena memang prosesnya begitu menyenangkan. Jadi kalau hati gembira itu pasti sehat. Ya, kemudian saya juga akhirnya ikut juga di dalam pembahasan di kelompok karena memang ketika kita masih waktu mengikuti awal di komunitas di KBG itu memang cukup seru sampai di lingkungan tuh kami sampai malam itu. Ini topik yang luar biasa. Karena memang antara sinode 1 dan 2 ini kita hilang. Jadi sinode 1 ketika kita dibahas awal tuh semua umat apa hasilnya? Karena memang tidak pernah seperti yang apa disampaikan oleh Bapak Ansar tadi. Harapannya setelah sinode kedua ini semua umat mendapat sosialisasi dan ini hasil-hasil baik ini akan membantu bagaimana arah gereja ke depannya itu. Jadi saya satu sisi sebagai panitia yang saya pastikan pasti ini sehat karena kita membahas sesuatu yang menggembirakan untuk kita. Jadi seperti informasi awal, peserta yang datang kita harapkan adalah peserta yang dalam tanda kutip itu sehat, ya pasti sehat ya, karena semua. Dan satu hal yang baik adalah kalau kita mau bicarakan sesuatu yang menjadi impian kita bersama, kebahagiaan bersama, itu pasti sehat Romo. Jadi memang ada laporan ada beberapa peserta yang ikut ini dengan riwayat hipertensi atau riwayat, tetapi ketika kita melewati proses ini semuanya aman-aman saja. Jadi puji Tuhan, ini luar biasa sekali. Kami tetap mengkawal sampai dengan selesai dan kita tetap berharap hasilnya adalah luar biasa juga untuk keuskupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Paling kurang kita dokter mereka bertanggung jawab untuk sehat secara medis, tapi dengan proses sinode ini kita juga diharapkan sehat secara pastoral juga. Ya, betul sekali. Maka hasil-hasil itu juga mesti kembali ke akar rumput untuk disampaikan kepada mereka pada waktunya. Ya. Baik, sinode 2 Keuskupan Maumere ini ya
banyak pihak yang sebenarnya peduli, kemudian mereka dengan caranya masing-masing memberikan dukungan, termasuk itu dari pemerintahan daerah setempat, tidak hanya dengan dukungan dana, dengan Bapak Bupati dengan kehadirannya masuk juga dalam kepanitiaan sinode ini sebagai ketua pelaksana 2, tapi juga melalui instansi-instansi. Hadir di sini ada Dr. Din. Saya memang sedikit kesulitan dengan kelembagaan dinas dari Dr. Din yang panjang sekali itu. Nanti kita sendiri mendengar dari Dr. Din. Lalu kemudian hadir di kesempatan sinode ini, kira-kira mau mengatakan apa, menyikapi yang terjadi. Lalu kemudian terakhir, ya seperti tadi kepada Dr. Clara, harapannya apa? Karena Dr. Din juga menjadi bagian dari umat Keuskupan Maumere. Silakan Ibu Dr. Din. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Din, saya dari pemerintah, dari dinas yang namanya panjang sekali, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sika. Kami mewakili pemerintah. Yang pertama kami bersyukur dan berterima kasih kepada Keuskupan Maumere karena kami dari Dinas P2KB P3A, saya menyingkatnya karena namanya panjang, kami diundang untuk ikut terlibat dalam Sinode 2 Keuskupan Maumere. Nah, dari metode yang dilakukan di dalam Sinode 2, saya menyatakan apresiasi kepada keuskupan karena kurang lebih 1 atau 2 bulan lalu dari keuskupan ada surat kepada dinas-dinas instansi termasuk Dinas P2KB P3A untuk meminta data-data yang berhubungan dengan pembangunan keluarga. Sehingga data-data awal ini bisa dijadikan dasar untuk analisa situasi bagaimana pembangunan keluarga yang ada di Keuskupan Maumere. Selanjutnya dalam proses yang kita ikuti bersama dalam sinode ini, setelah berevaluasi di hari pertama, kita membuat analisa situasi dan sebagainya sampai kepada rumusan masalah. Menurut saya rumusan masalah yang diangkat ini adalah yang sangat relevan dengan masalah-masalah di tingkat keluarga. Dan ini sangat sinergi dengan program besar di pemerintah. Kalau program besar di BKKBN itu adalah program Bangga Kencana. Program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Itu ada 8 fungsi keluarga dan juga urusan di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di mana perempuan dan anak termasuk kelompok rentan di sana juga mendapat perhatian karena isu-isu masalahnya sangat relevan ya sedari dulu sampai dengan hari ini ya. Kita lihat kemarin kita membahas tentang topik KDRT dan sebagainya. Dan pembahasannya sangat bagus, apalagi prosesnya mulai dari tingkat keluarga di KGB, lingkungan, paroki, dan sampai kepada tingkat keuskupan. Sehingga apresiasi untuk proses yang dilakukan dan pada akhirnya sampai kepada menyusun Renstra, rencana strategik keuskupan. Dan ini sangat sinergi ya, sangat nanti kolaborasi dengan Renstra pemerintah. Renstra pemerintah Kabupaten Sika. Renstra yang ada juga di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dan apalagi pada bulan lalu BKKBN Provinsi NTT kita sudah menandatangani MOU dan PKS dengan Keuskupan Maumere, PKS dengan Pusat Pastoral Keuskupan Maumere dalam arti untuk sinergi program pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kita bicara kualitas berarti semua aspek masuk dan semua sektor ya, terutama pembangunan di dalam tingkat keluarga, sehingga
dengan rencana strategik, harapannya terus berkolaborasi dan gereja dan pemerintah bersama-sama komitmen dalam melaksanakan isi dari Renstra yang akhirnya ada program kegiatan dan nanti kita berevaluasi bersama untuk mewujudkan keluarga kita yang lebih baik dalam arti sehat, sejahtera, dan berimankan Kristiani. Terima kasih. Terima kasih Dr. Din. Kurang lebih dengan mengambil bagian dalam proses sinode kedua Keuskupan Maumere ini, di situ semangat-semangat solidaritas, semangat kolaborasi, semangat sinergisitas itu perlu dibangun khususnya antara gereja dengan pemerintah. Dua Renstra itu antara keuskupan punya dengan pemerintah pada waktunya itu mesti dipadukan karena memang muarah untuk berbagai tugas pelayanan itu diabdikan kepada orang yang sama antara umat dan juga masyarakat itu sendiri. Saya dari tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu, suster mereka yang sudah bergabung dalam podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Waktu kita memang sangat terbatas, diantaranya bermaksud untuk tidak terlalu mengganggu kehadiran, keterlibatan Bapak dan Mama, suster mereka dalam proses sinode yang sementara berjalan. Tetapi dengan hadir di satu ruang yang sama, di meja yang sama ini, mau menggambarkan sinoditas kita sebagai umat Keuskupan Maumere yang sebenarnya dari banyak kekuatan. Dan ini ketika kita berkolaborasi, kita sama-sama, itu tentu menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk dari sinode ini. Setelah ini hasilnya dibawa sampai ke akar rumput, lalu di sana dalam perjalanan waktu dan prosesnya perubahan-perubahan itu bisa terjadi, khususnya kehadiran gereja dengan perjuangannya sebagai komunitas perjuangan untuk merawat kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak untuk umat Keuskupan Maumere, warga Kabupaten Sika yang saya yakin dan percaya dari hari ke hari dengan kesetiaan pula untuk mengikuti Sinode 2 Keuskupan Maumere ini. Dari jauh boleh mengikuti melalui publikasi-publikasi termasuk melalui podcast ini. Terus dukung kami terutama dengan doa-doamu karena rangkaian pertemuan Sinode 2 Keuskupan Maumere ini masih terus berjalan. Selamat siang, Ama Pubenjer, Tuhan memberkati.